banget sih. Bahkan mungkin kalau soal porot-porotan nanti ada di episode selanjutnya. Ya, di episode selanjutnya ya guys. Karena untuk aku dan sekitar aku masalah diporot-porotin tuh Nah, itu ceritanya nanti aku juga ada sih itu cerita kita tentang diporot-porotin. itu berulang. bakal kita bahas Bikin di, lantai di kasus itu, bagian kasus-kasus toxic relationship. Udah next. Ini ada tanggapan dari teman aku, katanya toxic relationship itu perkataan kasar yang berlebihan, terlalu posesif dan melarang apapun yang kita suka, termasuk waktu. Termasuk waktu. Terlalu mengekang ya. Waktu sama apa nih? Waktu sama Siapa? waktu sama keluarga dan teman. Nah, mungkin itu kayaknya. Mungkin itu kali ya. Kebanyakan sih biasanya waktu sama teman. Iya benar. Iya, karena kan kayak gimana ya, kadang emang ada pasangan tuh yang kayak kalau udah punya pasangan dia nggak mau kayak temenan kurangin dong gitu loh, padahal tapi ada juga orang yang kayak kalau dia mau punya pasangan, temanan tuh jangan dikurangi. Teman tuh kan ibaratnya kan kita manusia hidup sosial gitu ya. Jadi kalau itu dibatasi aku nggak bisa. Menurut kalian ya, gimana kalau misalnya kayak pasangan, misalnya kita punya temen nih, temen, dia punya pacar, terus dia sekarang lebih strict sama pacarnya daripada sama teman-temannya, tapi dia nggak terkekang, terpaksa apa, dia memang mau menjauh aja dari teman-temannya dan lebih memilih ke pasangan Itu lebih ke diri masing-masing karena ada orang yang toksik nggak sih itu? Tergantung sih. Menurut aku itu lebih ke orang masing-masing. Ke orang masing-masingnya. Tergantung. Karena ada orang yang aku kalau udah punya pacar, waktu aku nomor 1 tuh pacar. Jadi kalau pacar nggak bisa, baru ke temen. Bener. Misalnya gini, kalau misalnya temennya merasa kayak kamu selalu sama, tertekan dia, itu bukan terpaksa gimana, tertekan karena dia sama pacarnya terus gimana? Itu kalau toksik dalam teman. Kalau tapi itu menurutku lebih ke pihak temennya kan yang nggak bisa nerima. Iya, temannya yang jadi yang nggak kalau membolehkan. Kalau si orang ini kayak ya emang aku kayak gini gitu, aku kalau udah punya pacar nomor 1 tuh pacar dulu, prioritasnya baru ke teman gitu. Kalau menurutku ya, kalau udah teman ngelarang-larang temannya punya pasangan tuh itu udah toksik. Maksudnya temannya yang toksik. Maksudnya teman bahagia kamu harus dukung. Nah, ya kamu ngelarang kecuali kamu tahu ini orang ini nggak baik. Kamu berusaha dulu, dan itu nggak boleh langsung kayak kalian pisah, nggak boleh gitu. Jangan, kalian pelan-pelan dulu, karena kita nggak tahu hati orangnya udah berubah apa belum. Jadi kita ngasih tahu dulu dia kayak gini, bukan maksud apa-apa, kita cuma ngasih tahu kamu hati-hati gitu loh. Ntar kalau kamu kejadian kamu udah tahu gitu. Nah, maksudnya kita bukannya doain apa enggak, tapi kita sebagai teman kadang ada perasaan gini loh, kayak aku nggak rela kalau sampai dia disakitin. Itu sebenarnya mungkin teman kayak gitu, cuman kayak tapi kalau sampai kayak aku nggak punya pacar, kamu nggak boleh punya pacar, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Wah, itu bukannya nggak boleh, itu aneh, temennya yang aneh. Ada loh kadang emang harus sama gitu kayak temannya nggak pacaran pacaran, berarti kayak gini. Kalau misalnya sirik lu, iya, kalau misalnya sirik lu. Kalau misalnya mereka dalam posisi mereka sama-sama laki-laki, terus kayak gue mau nembak cewek nih, ayo cari satu cewek gitu, jadi nembaknya barengan gitu biar punya pacar barengan, nembak barengan. Jadi kalau udah putus kayak aku putus, kamu juga harus putus. Aduh, nggak bisa gitu. What the heck, kamu mati juga berdua. Maksudnya kan ini hidup masing-masing kan. Tapi itu beneran ada nggak sih temen kayak gitu? Kayaknya ada deh. Kayaknya ada. Soalnya yang tahu nggak, yang temen mau pacaran aja diintilin, nggak mau pisah, nggak mau. Ada itu. Pokoknya kayak aku harus ikut gitu loh. Itu ganggu sih sebenarnya, karena kan orang pasangan nih pasti pengen ada waktu cuma berdua. Tapi toksik juga ya. Toksik nggak sih kalau misalnya kan lagi ada kerja kelompok tapi cowoknya ngintilin gitu. Pasangannya lah pokoknya. Terserah cowok apa cewek, tapi itu pasangannya ngintilin. Posesif ya. Itu posesif banget sih kalau misalnya sampai tergantung dari kenyamanannya, tapi iya. Tapi kalau misalnya teman-temannya oke aja nggak apa-apa. Ya oke sih ya, iya. Dan harus minta izin juga pasti kan, kayak aku bawa pacarku ya gitu, tapi tetap aja kita fokus sama kerja kelompok kita gitu. Aku nggak bakal pacaran ini. Tapi kalau untuk yang katakan tadi, yang menjelaskan banget kalau hubungan itu toksik adalah perkataan kasar yang berlebihan. Toksik ya. Nah, itu udah jelas toksik sih. Itu menurut aku udah mental, karena kena. Benar, itu mental. Ibaratnya sakit hati emosional kita jadinya kayak gimana ya? Pasti kan jadi sedih. Jadi sedih itu karena dikatain cewek kalau udah dan dikatain kayak itu tuh secara nggak langsung gitu. Nah ya, secara nggak langsung bikin kita jadi ngedown gitu juga nggak sih ya kan? Misalnya nih teman atau siapapun, harusnya kalau memang sayang nih, harusnya bisa nih kayak pakai kata-kata yang lebih pelan. Maksudnya kayak ini kan bukan orang jauh lagi, ini orang dekat, orang yang kita kenal. Jadi jangan kayak lo tuh gini nih, bisa kayak lebih baik kayak gini deh, ini. Jadi kan lebih enak gitu, dan yang denger nih nggak sakit hati. Jangan pakai kata kasar juga. Kalau kata kasarnya berlebihan, siapa yang nggak sakit hati coba?
Nah gini. Kayak aneh aja ya, masa ke pasangan kalian kata-katain. Tapi Kayak misalnya asu, anjing. itu sudah gitu kan. Tapi ada orang yang aku nggak tahu Biasa aja kali ya? memang dia gaming atau apa. Biasanya kan anak-anak Oh, gaming kayak iya. murah banget buat ngomong itu kan. Iya, bener. Bahkan kayak sampai kayak temenan. Bukan semua sih, tapi Bener. emang sering gitu kan ya. Tapi mereka tidak anu kan, maksudnya itu ibaratnya itu kata-kata kasar yang enggak Dalam serius. Gak serius. Enggak iya. serius, cuman bercanda kayak jangan gitu dong, tolol gitu. Kayak ya biasa aja mungkin bagi mereka, tapi kalau aku ya dikatain bodoh aja, kayak jangan gitu bodoh. Aku langsung kepikiran. Lihat-lihat, menurut aku lebih ke Sedih lihat-lihat banget. lawan bicara lagi sih. Ya benar. Cara bicaranya dulu, kalau misalnya memang dia bicaranya kayak ngata-ngatain atau kayak yang itu ya pasti. Tapi kadang orangnya ada loh, memang dia kayak bermaksud bercanda, tapi bercandanya itu kayak nggak lihat situasi, ya nggak sih? Kalau Iya, kalau mood orang lagi jelek kok iya tetap hantam omongan aja kayak gitu. Itu harus lihat situasi juga kalau mau bercanda ya. bukannya iya sih, maksudnya kayak ya situasinya kalau emang udah kebiasaan bercanda gitu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kayak ini orang baru kenal udah bilang tolong, kayak nggak enak nggak sih? Nggak Kayak enak. kita baru kenalan loh, kayak nggak enak gitu loh kalau harus ngomong ada kata kasarnya. Benar. Lanjut. Ini Sudah menerawang ke langit ketujuh nih. Sudah menerawang ke langit ketujuh. ketika ada orang ketiga yang masuk ke hubungan kita, tapi dia nggak merasa bersalah. Fix. Tapi Ya ini Allah. kayaknya bisa masuk ke pembahasan orang ketiga Iya, juga. pembahasan ke orang ketiga Mau juga. dong. Tapi udah jelas toxic sih. Bahkan dari si orang menyambut Nggak ngerasa orang bersalah. ketiga itu udah jelas-jelas toxic. Itu mengintimidasi tahu. Benci banget aku udahnya selingkuh terus Pelakor. nggak merasa bersalah. Emang Lucu hidup lu. emang ada orang yang nganggep di hubungannya itu ada orang ketiga tapi wajar. Aku enggak. Nggak ada. Aku enggak. Kalau Nggak ada yang selingkuh bisa jangan terima nyalahin yang diselingkuhin. Bener. Jangan karena apapun yang terjadi, yang selingkuh yang salah, mau yang cowok kah cewek kah, Bener, mau gimana pokoknya yang selingkuh keadaannya. itu yang salah. Kadang Jadi kan orang gini. ada ngomong gini kan ya aja, Bener. kok dia selingkuh karena kamu nggak bisa bikin dia nyaman. Bener. Itu pasti si pelakor yang Itu ngomong. aku Iya. pernah Orang digituin. kenapa ya orang Karena kamu ketiga? sendiri yang nggak bisa ini. Hel. Kayak itu bukan alasan. Kamu nggak suka gini, ya ngomongin gitu. Iya. Jangan kayak aku nggak suka dia gini, lalu aku cari pelampiasan. Bagus gitu emang. Tapi kenapa ya orang ketiga pun kadang kayak yang ngerasa diri ini lebih wow daripada si Itu loh. benar-benar. Dia ngerasa karena apa? Karena dia Kadang gitu. berhasil merebut seseorang Iya. kan ibaratnya. Terus berhasil itu berarti kan dia merasa dia ini kayak Lebih, satu tingkat gitu. Kayak dia sampai tergoda pada Berarti saat ya itu. berarti dia tuh kayak ngerasa ada yang dia punya yang si pasangan ini tidak punya gitu. Gitu. Rame sih kalau bahas orang ketiga. Iya, Cuma Nanti rame kita sih. bakal Sesi- adain sesi sesi orang lain ketiga. ya. Ya, abis Karena- ini relationship karena ini. bisa- Kita punya cerita orang ketiga masing-masing. masing-masing. Kita adalah korban orang ketiga. Mbak ada kan? Mbak ada nggak, Mbak? Mungkin Mbak bisa dengarkan cerita kami dong. bisa, aku kan Oh, dia yang tukang ngeritik. ini ada tanggapannya. Jadi toxic relationship itu membuat salah satunya merasa nggak nyaman atau terpaksa. Benar sekali. Itu balik yang ke terpaksa yang tuh. tadi. Iya, terpaksa tuh paling sering sih orang Iya, bilang iya benar. terpaksa. Karena terpaksa itu bikin gak nyaman. Gak nyaman bikin tertekan. Tertekan bikin mental gak sehat. Nggak sehat. Nah, jadi hubungannya otomatis gak sehat. Benar. Terakhir. Ini ada nih. Ini ya, pakai bahasa Banjar ya. Ini aku bacain dulu. Ini supan berisi pacar kayak aku. Kamu tahu itu hal yang paling bukan paling sih, kayak Ini sedih nggak sih gitu. Mau sedih. Supan Aku itu- lupa pakai bahasa Indonesianya. Supan sama dengan malu. Jadi dia malu punya pacar kayak Kayak aku. aku. Loh, Mohon maaf. kenapa? Guys. Waktu kamu ngejar-ngejar si Iya. ini, kamu ngeliat apanya? Iya, Kok benar. jadi Bener. tiba-tiba Terus malu kenapa dia punya bilang pacar ngomong begitu? Bukannya kita menjalin hubungan itu suka, duka, Semuanya up and terima. down, Mm-mm. terus kayak buruknya, baiknya kan kita ambil semua. Iya, udah siap jangan dong harus. jangan berhubungan karena ada sesuatu yang baiknya aja, guys. Karena itu pondasinya benar-benar lemah banget. Enggak, mungkin ini bakal terkesan kayak menyalahkan orang-orang yang berpikir kayak gini. Aku nanya, kok bisa tiba-tiba ngerasa malu punya pacar kayak gitu? Emang waktu ngejar tuh apa yang dilihat? Benar-benar. Bener, apakah Wajah Apakah kah? Anda karena kesepian saja lalu mencari Oh. pacar? aduh, Pondasi yang sangat lemah. Itu atau ngerasa ada kayak paling di jahat. sekitaran Anda, teman-teman Anda pada punya pacar terus Lalu malu ke pengen ini, dicengin gitu, ke malu iya, ke ini dikata-katain. iya.
Terus akhirnya kayak udah aku mau ada cewek yang katanya kayak dia jomblo, ya udah kamu mau deketin beberapa nih ya guys, kejadian. Menurutku ada dua hal yang gak boleh. Jadi yang pertama, kamu macarin seseorang atau deketin seseorang karena kamu lagi pengen move on dari seseorang yang lain. Benar. Kamu harus selesaiin dulu masalah kamu dari yang lama. Jadi kamu udah lepas, benar-benar lepas, kamu harus baru kamu cari seseorang yang baru. Karena ketika kamu belum move on tapi kamu sudah menerima orang baru, kalian tuh cuman kayak mut-mutan, ngerti gak sih? Kayak ketika aku lagi kangen si dia, aku pengen ada yang merhatikan, kamu larinya ke dia gitu. Jadi kayak pelampiasan juga. Malah jadi bisa gini, pada saat itu kan kayak karena niatnya tuh pengen move on. Pas udah ngerasa move on atau punya si yang datang ini kayak ya udah kayak pas dan gak sedikit juga yang kebanyakan orang nih nuntut pasangannya buat jadi kayak mantannya. Banyak banget gak sih? Ada. Ya kan? Ada banyak banget yang kayak nuntut. Kok kamu kayak gak dia? Terus dibanding-bandingin itu aduh toksik banget. Nah, itu salah satu contoh dia pelampiasan ya. Kalau ketemu dibilang kayak kalau dulu si itu pacar aku dulu kayak gini. Dulu mantanku cakep kayak gini. Kenapa harus dibandingin? Semua orang tuh kan beda-beda gitu. Nah, nggak usah dibanding-bandingin. Sampai kayak cara kalian ngomong aja sampai kayak dulu si itu tuh dulu kayak gini ngomongnya kayak gini. Itu gini. paling gak enak sih. Jangan. Hello, kita beda orang. Dari lahir aja udah beda. Karakter berbeda, pribadi berbeda, nama berbeda, orang berbeda. Semuanya berbeda. Ya, benar. Jadi jangan pernah samakan ya guys. Walaupun ada sifat yang sama, cuman sesama-samanya orang itu pasti ada bedanya. Nggak mungkin lah sama total. Yang kembar berdua ini aja ada bedanya. Bahkan satu rahim aja beda. Nggak akan bisa berbeda. sama. Beneran deh. Aku kayak bacot, dia kalem gitu. Enggak kalem gitu. Sih. Agak kalem gitu ya. Enggak kalem juga. Tadi baru satu. Karena yang kedua, jangan kamu cari pasangan karena kamu kepengen ngilangin bosen aja. Kesepian. Maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya mau ngilangin bosan, tapi kamu harus serius gitu loh. Maksudnya kayak oke, aku jalani hubungan ini, jadi aku ya memang belajar sayang mungkin juga, ada yang mau belajar menerima juga. Ya nanti tinggal kalau mungkin ada yang mau pacaran dulu, mungkin seiring berjalannya waktu ya, itu bakal ada perasaannya kan, itu nggak masalah sih. Ikhtiar kan ya, ikhtiar kita dalam mencari jodoh. Ikhtiar tetap ada usahanya gitu. Kayak masa dia itu kayak mati rasa ntar kalau nggak ngejalanin, karena dia belum tahu rasanya punya pasangan itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya. Mungkin karena aku pun nggak tahu kalau orang yang ngejalanin itu. Karena kalau aku sih personally pacaran tuh harus ada rasa dulu, nggak bisa nggak ada rasa. Kalau aku bisa ya kan, bukan nggak ada rasa tapi lebih kayak kalau suka dulu perasaan yang sayang banget gitu. Iya benar-benar. Aku nggak pernah berani munculin di awal. Bener. Setidaknya aku ada rasa tertarik. Benar. Iya benar. Harus ada tertarik itu. Tapi tertariknya aku ke teman sama tertariknya aku ke orang yang aku tertarik ini itu beda, dan bedanya cuman ke orangnya yang ngerasain. Maksudnya kayak gimana aku memperlakukan teman aku, tertarik dengan teman, tertarik dengan orang ada bedanya gitu. Dan orang itu ngerasa kalau oh ini beda kok, oh aku beda nih, aku lebih diginiin gitu. Teman-temannya cuma sampai di situ. Dan aku ketika aku menerima orang itu, artinya aku juga siap untuk aku untuk belajar sayang lagi sama orang ini. Itu harus jangan kayak dari awal nggak punya perasaan terus kayak ya udah gua santai-santai aja. Jatuhnya kalau misalnya kayak cuman kayak apa ya, kayak misalnya kalau nggak ada perasaan terus kayak main terima tuh kayak gimana ya rasanya tuh kayak jangan sampai ya ada kayak pikiran mau mainin gitu loh. Jangan. Tetap kayak berusaha dulu, kayak ya yang penting kan ada rasa kayak kata kamu tadi itu tertarik. Jangan kayak beles, oh dia mau sama aku ya udah aku terima. Masa kayak gitu kan kayak. Kamu gimana? Kalau menurutku ya tadi tentang apa ya? Ya Allah, kamu nggak fokus, yakin aku. Tentang menerima tanpa perasaan. Kan ini dari omongan dia sendiri. Iya ya Allah. Iya ya Allah, maaf ya. Jadi kalau menurut aku ya kayak ya sebenarnya kembali ke masing-masing orang lagi. Ya kalau prinsip aku tadi ya dua hal itu, kayak menurutku terlalu jahat kalau misalnya kamu cuma menjadikan orang lain sebagai pelampiasan, sedangkan dia misalnya sudah beneran sayang gitu, sedangkan kamu yang belum bisa move on dari yang sebelumnya. Terus kalau misalnya kalian cuma bosan, biasanya kalau misalnya karena bosan doang tuh biasanya kalau dia butuh doang datang, tapi habis itu dia misalnya pergi ngilang nggak tahu kemana. Jadi nanti kayak pas dia lagi sunyi kayak ayo kita kesini, itu kayak selama dia nggak punya teman baru dia nyari kamu gitu. Datang bilang maaf. Iya. Maaf tapi nggak serius.
diulangin lagi terus jadi membenarkan ngegampangin minta maaf itu salah besar banget sih. sama gini Karena dia merasa kayak oh dimaafin, oke. Minta maaf aja terus. jadi nanti kayak ini aku salah, aduh ntar gampang lah tinggal bilang maaf. Nah itu karena nggak ada perasaan, nggak ada rasa itu toksik juga sih kalau jangan karena rasa sayang kamu terus kamu jadi kayak ya udah sih yang penting dia minta maaf. nggak bisa, nggak gitu konsepnya. Masalahnya kamu tersakiti, capek nggak sih kamu kayak capek batinmu. Iya benar. Ya walaupun misalnya memang kayak nggak apa-apa kok kayak gini, tapi pasti kamu jujur dalam hatimu, mentalmu kamu capek. Bener. Kayak, Yang pasti aku pengen keberatan dong sih. dia berubah, ya nggak sih kayak Benar. bisa Siapa nggak ya dia sih berubah? siapa Tapi sih ya yang udah. tahan, ibaratnya yang itu tuh kayak sama aja nggak ngehargai kalau gitu. Nggak ada pohon di atas guys, kenapa ada begitu? Ya, aku tahu aku timbul. Malah lebih Cicak tadi loh, cicak tuh turun ke bawah. Cicak lagi. malah lebih parah banget nggak sih kalau misalnya dia kayak gini, oh ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu rasa aku udah kena banget sih. Enggak. Kayaknya tuh lebih kamu harus pertanyaan kayak itu salah, kamu harus salahkan gitu loh kalau misalnya memang harus salah gitu. Benar. Daripada kamu ya udahlah gitu. Kenapa harus ya udahlah? Semua bisa Ya kembali lagi kan ya komunikasi udah itu aja ya. Nanti kedua terakhir menurut aku kalau menerima orang tanpa perasaan kadang bisa jadi kayak menumbuhkan egois yang tinggi, ngerti gak sih? Kayak ngerasa nih dia Bener. juga Dia kan ngejar sayang aku. jadi gampang kok nanti kalau aku minta tolong Bener. apa-apa dia bisa, aku minta tolong dikirimin uang bisa, apa ngode-ngode di apa ngode lah gitu kayak yang aku pengen beli baju ini tapi beliin, kasih lagi itu biasanya karena rasa egois yang ngerasa kayak ya dia sayang banget sama aku, tapi nggak semuanya juga sih, ada yang memang emang gimana ya, emang punya perasaan tapi si pasangannya emang suka kayak gitu maksudnya kayak aku punya pacar jadi aku harus mengistimewakan ada yang pacar loyal aku. itu Ya, nggak apa-apa kalau loyal loyal itu ada, tapi memang bahaya banget kalau orang-orang tuh dimanfaatkan. kayak gitu, dimanfaatkan. Kasihan sih kalau dimanfaatin Jangan tuh. memanfaatkan perasaan Nah orang lain. ini nanti sambungannya ke porot-porotan. Nah, porot-porot. Jadi kan dia udah ngasih pandangannya terakhir, kamu ngasih pandangan Sambung. terakhir apa Iya. tadi? Oh ya, kalau aku sih pesan aku ya buat terhindar dari hubungan toxic. Aduh, udah relationship ada hubungan lagi. Dari biar terhindar dari toxic relationship ini. Toxic relationship. Mungkin kita bisa lebih cintai diri kita sendiri. Benar, love yourself. Dan pikirkan, dan jangan cuman memikirkan karena jangan pikir secara buta gitu maksudku. Jadi karena kita sayang lalu kita iyakan semuanya, jangan. Kita harus mikir ini baik atau buruk. Iya, benar. Ini dampaknya bagus buat Jangan kita mikir satu apa kepala enggak? ya, dua kepala. Dua Kalau kepala udah iya, dan hubungan, mikir dua kepala. Ketika kita melakukan ini, apakah dia merasa tersakiti atau tidak? Karma juga berlaku ya. Nah itu. Jadi ingatnya gini aja, kalau kita melakukan ini, ingat kalau kita misalnya kita memperlakukan dia seperti ini, kita bisa juga dapat perlakuan seperti ini. Ya, Itu aja. Karma guys, karma. Kalau Dari Erika? kamu ada mau menambahkan terakhir? aku mau nambahin terakhir dari aku ya, kalau menurutku hubungan itu kayak kita lagi megang tali. Semakin kamu kenceng megang talinya, itu pasti tanganmu sakit kan? Bener. Nah sama, dua orang yang megang meluk tali. kaktus aku dulu tahunya. Jadi Kamu taunya tali sih? Kamu generasi mana tahu? Kamu kaktus dari siapa? Dia seperti memeluk kaktus dia. Semakin kamu erat memeluk, semakin sakit kan? Karena ada duri-durinya tuh. ya itu berarti dia lo toksik dari duluan. Kaktusnya udah berduri kamu peluk. Itu kan Bener jadi juga. cari penyakit namanya itu. Itu lebih bisa digambarin kayak menjadi beda dari diri sendiri untuk pasangannya. Nah itu kalau itu mah emang dianya udah salah, kamu berusaha meluk ya nggak akan bisa, karena dia bakal tetap ngasih negatif ke kamu tetap rasa sakit. Nah kalau kalau itu gambarannya ya. Kalau tali tadi, semakin kamu kenceng megang talinya semakin sakit. Kayak misalnya nih kita tarik tambang, semakin ditarik dipegang talinya kuat-kuat, tangan kita malah rasanya panas, sakit. Nah itu hubungan kayak gitu juga. Jadi kalian malah semakin kalian kayak ngekang, kayak pengen ku erat-erat nih, pokoknya kamu punya aku, pokoknya kamu harus sama aku, itu malah nggak bisa worth it gitu loh, nggak bisa berjalan dengan baik. Kamu ya udah semuanya punya hidup masing-masing, jodoh udah ada yang ngatur. Jadi nggak usah terlalu di ini banget. Bahkan yang biasanya malah yang terlalu kayak gitu malah nggak akan worth it.
Tahu. Nah, jadi berdasarkan kiasan-kiasan entah tali atau kaktus. Jadi pada intinya kalian yang harus kalian ingat ya, ketika kalian sudah merasakan sakit, lebih baik kalian lepaskan. Benar ya. Karena semakin kalian genggam, semakin kalian sakit. Semakin lama semakin sakit. Kecuali dia memang mau berubah. Tapi Dan berubah itu tidak ada yang bisa menjaga. Oke, Oke, sekian pembahasan kita kali ini ya, mungkin membahas ya. masalah toksik. Seru ya, Seru topik ya. hari ini. Kalau kalian mau membahas topik apa lagi atau mau curhat nih tentang ini nih, Bisa kasih saran bisa di kasih, kolom komentar. Iya, di komentar atau langsung hubungin DM lewat IG atau email kita juga boleh kok. Nanti di description Description box box ya. bakal kita kasih tahu. Dan jangan lupa untuk like, Comment dan